Orang ihram itu terletak oleh ngaku tidak boleh menyentuh wangian. Dilarang memegang sesuatu yang wangi, minyak wangi, sabun yang wangi, ketika setelah melafalkan niat ihram. Jadi contohnya ada seseorang sebelum niat ihram, pakai Rexona, pakai Hypersona, dipakailah baju ihramnya. Ketika dipakai baju ihramnya, wangi yang di badan tersebut menyentuh baju ihramnya sehingga baju ihramnya wangi. Lalu kemudian dibuka baju yang wangi tersebut, ketika dibuka tidak boleh dipakai lagi. Kenapa? Karena baju ini sudah jadi baju yang wangi. Makin sangat tapi banyak berkali milik semua itu banyak sautu oleh buka. Enggak timpuk ketika sudah membuka, pemimpin tersebut langsung menegur dan meminta fidyah, tebusan, bayar sekian rial, sekian ratus, harus beli kambing, padahal tidak bagi apa-apa. Tuh, kita polemik sudah dari dulu, jadi menyikapi, silahkan buka dulu, tidak apa-apa. Yang tidak boleh perempuan memakai hijab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau tanya soal acara kedukaan kesehatan. Biasanya mengadakan acara tahlilan sampai menghabiskan biaya besar berjuta-juta. Nikah memang satu polemik di tengah masyarakat. Sudah kami bahas di Pamekasan bersama para kiai-kiai sepuh. Nikah harus dilestarikan karena itu memang masalah di tengah masyarakat. Emotif. Masalah kak itu memang detail, kita harus hati-hati menyikapi. Kami teruskan. Biaya besar berjuta-juta, bahkan belasan juta, bahkan puluhan, kami tahu. Ada yang sampai menghabiskan 27 juta. Yang lebih prihatin lagi, itu semua hutang. Nggak ditok dengan tinggi kafir, cek kasar, juga yuk kita sikapi dengan arif. Pesepak dulu. Kami teruskan, bahkan belasan juta sampai 7 hari, 40 hari, hingga 1000 hari. Mana yang lebih baik uang biaya tersebut digunakan untuk sedekah jariyah, misalnya ke pembangunan masjid dan sejenisnya? Mohon penjelasannya. Kak, ini ke pertanyaan pertama. Jadi pertanyaannya, mana yang lebih afdol? Akan disedekahkan sedekah jariyah atau kita kasihkan ke tahlil? Sebenarnya ada dua masalah enggak itu yang harus kita sikapi. Yang pertama, yang jadi pertanyaan enggak itu, biaya mana yang lebih baik, uang atau biaya tersebut? Ayyuhuma afdal, mana yang lebih baik? Sedekah ada dua. Ada sedekah jariyah. Jariyah itu bersifat terus berkesinambungan sampai hari kiamat. Pada sedekah kalau jariyah, bukan jariyah, akan tetapi habis ketika itu juga. Kali masih lebih utama. Kami tidak bisa mengatakan dalam konteks tahlil, tidak bisa. Lebih bagus sedekah jariyah. Memang di antara dua sedekah jariyah dan tidak jariyah, lebih utama yang jariyah. Tapi tolong jangan sampai menutup kegiatan tahlil sedekah untuk mayit, karena itu ada athar dan riwayat dari para sahabat. Jadi kalau memang pertanyaan seperti ini, kita dalam tanda kutip. Yang pertama, memang sedekah lebih bagus, lebih afdal yang jariyah. Kiai, uang sebesar itu kami beli Al-Quran semua. Kami letakkan di masjid-masjid sehingga pahalanya bisa berkesinambungan sampai hari kiamat.
Tapi tolong jangan lupakan tahlilan, doa. Afatanfa'uha in atasaddaqa anha. Rasulullah memesan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar dan Sayyidina Umar, tolong bacakan Al-Quran di kuburan. Jadi hendaknya ketika kita mempunyai biaya yang mencukupi, silahkan tahlil apa kemampuan, bagaimana kita undang para tetangga. Toh kita sisakan uang tersebut, kita beli Al-Quran, kita sedekahkan, sedekah jariah, itu lebih baik. Kenapa? Kalau kita jawab dengan satu pertanyaan, dengan satu jawaban lebih bagus jariah, akan mempunyai asumsi kepada masyarakat, oh kalau begitu nggak usah tahlilan. Nah, ini fatal. Padahal mayit juga mengharapkan jenazah al-mayit juga mengharapkan doa dari keluarga almarhum. Sedangkan tahlil isinya doa dan semacamnya. Ini yang pertama. Jadi kalau mau bicara tentang pertanyaan, memang lebih utama sedekah yang al-jariyah. Tapi yuk kita arif dalam menyikapi sehingga tidak menambah polemik di masyarakat. Silahkan tahlilan jangan ditutup, akan tetapi kalau memang ada kelebihan biaya, lebih utama, alangkah baiknya jadikanlah sedekah jariyah. Yang kedua, polemik yang kedua dari pertanyaan pertama, saya terletak di kena Madura. Sengat jenazah. Oke, macam jenazah. Jangan sampai memaksakan diri sehingga kita berhutang sekian puluh juta hanya untuk. Jadi bagaimana Kiai? Pun kekak di Magelang berkata, Kiai kami yang mampu, insya Allah tidak jadi beban setelah 7 hari. Kami mampunya hanya beberapa orang. Silahkan itu saja. Jangan sampai berhutang puluhan juta balik. Saya kedekik kek tengah terletak. Cepon dan temor pun dia kepatang juga lima. Nikah ampu. Jadi tolong sikap itu. Kadang dia bersifat mubazir. Nikah itu kalau kita biarkan akan banyak kenapa? Cuma itu masalah aja. Oh, dah mah kena kalau tahlil dah. Terus kalau tangkap. Kalau bisa jadi sampai seperti itu, terletak. Jadi tolong tapi lawanan di kedua itu dekat posko, dekat bini sepuh tokoh masyarakat. Yang kedua, saya pernah dengar ceramah agama kalau orang pergi umroh perjalanan jauh seperti umroh, sholat jamaah kosong. Nanti kalau sampai di tanah air harus dipodok sholatnya. Apa betul? Mohon penjelasannya. Bukan hanya umroh. Ikutin, orang yang bepergian jauh memakai pesawat terbang. Jadi alasannya bukan karena umroh atau haji. Karena ketika kita berada di atas pesawat terbang, itu tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Salah satu syarat sahnya sholat harus berada di bumi atau berada di satu tempat yang memang ada sambungan ke bumi. Di musola, di atas pohon, silakan. Tapi kalau di jangan turut mendengar mengudara di atas pesawat, tidak ada sambungan sama sekali ke bumi, negak itu berjendosa, tidak sah sholatnya. As-sholat fitriyah dibahas oleh para ulama bagaimana cara kita sholat di atas pesawat. Karena memang ada perintah dari Allah setiap memasuki waktu sholat, semua laki-laki perempuan yang mukallaf diwajibkan untuk melaksanakan sholat, sedangkan kita berada di atas pesawat. Jadi bagaimana solusinya? Maka keluar pembahasan ulama, sholat li hurmatil waktu. Kita menghormati waktu yang Allah wajibkan, yang Allah bebankan kepada kita, sehingga kita harus dalam kondisi apapun harus sholat. Di atas pesawat tidak bisa berdiri, silakan duduk di tempat masing-masing. Allahu Akbar. Nah, karena apa? Karena kita melaksanakan sholat menghormati waktu, nanti ketika kita sudah mendarat, berada di kota Madinah, berada di kota Mekah, punya kewajiban untuk mengkodok, diulang lagi berapa sholat yang kita tadi sholat di atas pesawat.
Jadi, Kiai kalau kita tidak mengulang atau mengkodok di Mekah Madinah, kapan? Nanti setelah kita pulang di tanah air, silahkan. Tidak apa-apa, dimanapun. Akan tetapi kita punya hutang sholat. Jadi alasannya bukan hanya umroh. Meskipun kita hanya bepergian ke Sulawesi, ke Kalimantan, ketika kami berada di pesawat, memasuki waktu sholat, Kiai. Kami paham asar sampai maghrib kami masih di pesawat. Silahkan, kita wajib sholat meskipun di pesawat. Nanti setelah mendarat wajib diqodho. Alasannya karena kita sholat yang di atas pesawat tidak sah. Ya sudah, kalau tidak sah kita sholat di bawah setelah mendarat, tidak boleh, saudara. Kenapa? Waktu yang berada kita di atas pesawat itu waktu yang mulia yang Allah wajibkan untuk kita menunaikan atau melaksanakan sholat di waktu. Bahkan makin banyak pasar, makin meskipun bukan di pesawat, sholat dihormati waktu wajib diqodho. Salah satu contoh ketika kita bepergian dekat orang Tamsi, masyarakat Tamsi tetangga kita, macet di Sehona Kode, macet total, tidak bisa turun dari mobil, Kiai. Silahkan sholat dekat mobil, Kiai. Kami tidak bisa turun sama sekali. Kalau turun mengganggu ketertiban, mobil akan macet. Lo bisa. Padahal asal para takdir, abrojen pakai jendela, silahkan sholat meskipun menghadap utara, selatan, meskipun tidak menutupi aurat, meskipun tidak punya wudhu, kalau memang tidak bisa keluar dari mobil. Nanti setelah sampai ke rumah, sholat tersebut diqodho. Yang terakhir, apa larangan ketika ihram? Bagaimana seandainya sampai hotel lupa buka kerudungnya tapi dipakai lagi, atau ketika tawaf memegang makom Ibrahim atau menyentuh kiswah Hajar Aswad, apa sanksinya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ini kalanceng kami kalau penataran 2 jam setengah. Penataran umroh, penataran haji, mohon maaf, kami penataran dengan jemaah haji 5 kali pertemuan. Itu harus. Kalau penataran umroh tidak kurang dari 2 jam setengah. Kami bicara tentang dari sisi syariat. Cuman kami singgung, umroh adalah salah satu ibadah yang tidak bisa dihentikan. Ketika sudah mengucapkan lafal ihram, maka harus diteruskan. Dalam arti memang banyak para jemaah sudah ihram, sudah pakai baju ihram, sudah melafalkan yang umroh. Ketika sampai di hotel, sudah Kiai saya tidak mau meneruskan, sudah kami besok umroh lagi. Tidak boleh, harus diteruskan. Lain itu yang dilakukan bekal lodor, tidak boleh. Kemon umroh lo oleh burung ada burungan, harus diteruskan. Tuh. Menyikapi pertanyaan kedua, apakah boleh melepas kerudung? Ini polemik, ini masalah sudah dari dulu. Mohon maaf. Banyak. Sudah. Banyak dari mutawif kan itu oleh pembimbing diet. Dulu kami waktu berada di Mekah sempat jadi masalah. Mohon maaf, sebagian para asatidz, sebagian para pembimbing diet itu, Bismillah, punya pemahaman orang yang sudah berniat ihram dilarang membuka baju ihram tersebut. Ini kan mutlak salah, salah pemahaman itu. Sehingga 1, 2, 3 banyak kami lihat para ibu-ibu khususnya mengambil wudu dalam keadaan kerudungnya tidak dilepas. Mohon maaf, kencing celana dalamnya tidak dilepas. Jengkir. Kenapa kata pemimpin Kiai kalau dibuka baju ihramnya nggak boleh? Ini kan kayak mau hukum. Silahkan membuka baju ihram baik perempuan atau laki-laki beroleh ihram dekat hotel lodger, dibuka semua bajunya, dia telanjang dalam kamar sendirian, nggak apa-apa. Silo oleh beroleh karena orang ihram tak ditok terletak oleh ngaku tidak boleh menyentuh wangian. Dilarang memegang sesuatu yang wangi, minyak wangi, sabun yang wangi. Ketika setelah melafalkan niat ihram. Jadi contohnya ada seseorang sebelum niat ihram,
Pertanyaan pakai Rexona, pakai Highsona, dipakailah baju ihramnya. Ketika dipakai baju ihramnya, wangi yang di badan tersebut menyentuh baju ihramnya sehingga baju ihramnya wangi. Lalu kemudian dibuka, baju yang wangi tersebut ketika dibuka, tidak boleh dipakai lagi. Kenapa? Karena baju ini sudah jadi baju yang wangi. Makin sekadar ni banyak berkali bilik semua itu banyak sautu oleh buka. Enggak timpuk ketika sudah membuka, pemimpin tersebut langsung menegur dan meminta fidyah, tebusan, bayar sekian rial, sekian ratus, harus beli kambing. Padahal tidak bagi apa-apa, saudara. Tuh, di kepala sudah dari dulu jadi menyikapi, silahkan buka dulu. Tidak apa-apa. Yang tidak boleh perempuan memakai hijab, cadar tidak boleh. Perempuan memakai kaos tanah, itu saja. Itu yang dilarang. Lah, enggak ditok keterusan. Ketika seseorang tak ditok melanggar memegang makom Ibrahim, orang tawaf yang dilarang memegang Ka'bah. Amma makom Ibrahim, maka bertatap di Mekah, terkan amin Allahumma. Ini kesomaannya Ka'bah. Di pinggir Ka'bah tak itu ada satu tempat, mohon maaf seperti apa lagi? Ingat korona congkok, ada kubah kecil. Di dalam kubah tersebut ada batu, ada asar jejak kaki mulia Nabi Allah Ibrahim. Betul alam paksa kedua itu dulu yang dipijak oleh Nabi Allah Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Dikatakanlah makam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Allah Ibrahim, bukan makam kuburan, bukan. Itu letaknya di pinggir Ka'bah. Ketika seseorang tawaf memegang makam Ibrahim, tidak apa-apa, sah. Kalau tawaf memegang Ka'bah itu baru biasa. Jadi memegang makam Ibrahim tidak apa-apa. Lain menyentuh kiswah, menyentuh Hajar Aswad, karena kiswah ini kan sangat kesederhana. Kain hitam yang jadi pelapis Ka'bah itu wangi, dikasih minyak oleh pemerintah, oleh takmir masjid katakan. Termasuk Hajar Aswad diberi minyak Hajar Aswad. Ia sudah minyak kata. Orang ihram boleh ketika kita sedang berihram dilarang menyentuh sesuatu yang wangi. Nah, kalau menyentuh kiswah ternyata masih wanginya sangat menyengat dan pindah ke tangan, di sana kena denda. Menyentuh Hajar Aswad dan ternyata pindah wanginya, di situ kena denda. Apa dendanya? Harus bisa memilih. Yang pertama, bisa membeli beras seukuran 3 fitrah, berarti 9 kilo, dan dikasihkan kepada 6 fakir miskin. Jadi menyentuh pertama, ketika kita menyentuh Hajar Aswad pertama, silahkan bayar 9 kilo. Menyentuh lagi 9 kilo lagi, menyentuh lagi 9 kilo lagi. Kemudian, atau bisa membeli kambing, dan beli kambing satu, bisa beli di tauzi, dikasih kepada orang fakir miskin. Itu dendanya. Bisa ini. 3 pertanyaan Kak Dito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuh ya. Kunut lain apa yang subuh kiai, kami mau kunut tapi cuma bukan sholat subuh, makruh hukumnya. Kecuali sholat kunut nazilah. Ada istilah kunut nazilah itu sunat. Apa kunut nazilah? Kunut ketika ada musibah. Jadi mau musibah raja, mau dibilang mau mantara aman, amin Allahumma. Orang mau bermusibah raja terletak. Laki bini pojang farduh, pojang sunat akunut. Mau kalau ta'ala amin tidak para kiai, orang doa kunut nazilah kiai. Nanti dikasih kunut nazilah yang memohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, ampunilah kami, ya Allah, angkatlah balak dan musibah, ya Allah. Ingat ini kemana? Itu dianjurkan sholat sunnah dan sholat fardu ketika ada musibah besar. Adapun tidak ada apa-apa, lo sunat akun oke monakot lo betal kemak keroh.
Yang pertama, bagaimana hukumnya mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, misalnya dipakai atau untuk bekerja. Ini haram tak ingin. Betul. Sesuatu yang digadaikan itu tidak boleh diambil manfaatnya. Pegadaian itu ada aturan hukumnya. Contoh, Kak Sakur membutuhkan biaya. Alhamdulillah semua orang ambil, kau tahu tak? Entah nak boleh. Khalid, kita awak masa 10 juta. Silahkan, kami punya 10 juta kiai, cuma saya perlu jaminan. Tolonglah taruh di sini sepeda tak sakut. Ini kan yang ada kerugian. Untuk apa jaminan tersebut? Ketika jatuh tempo si penghutang tidak bisa membayar hutangnya, saya ambil pengutang, sema utang, mereka oleh nyual sepeda juga. Jual, baju sebolo, dikulah, baju 12, sebolo kalah, lebih juta nak baju lebih. Mereka kurana jaminan, mereka cak farihanum makbudah dengan Al-Quran. Mereka juga cerita mereka, mereka tidak juga cerita korjek talak manfaat. Amma kena mereka sepeda sampai Eropa. Ada ombak, ada angin yang kuy kepada ketemu di sepeda. Nikah haram tak kini? Tak boleh. Kullu dainin jarra naf'an fahuwa ribans. Akad utang piutang ketika diambil manfaat apapun itu dikatakan riba oleh baginda Rasulullah. Kecuali minta etin dan tak sapur oleh. Korban ikrena ada asalkan jangan ada niat dari awal. Maka gina kak sapur preman di bawah sepeda sahabat Eropa oleh sehari kalau berpikiran hari sepeda nganggur dan menjadi sampai yang kulo kau minta etin dan sandi dia tarik kak sapur ya dengan sepeda mikul yang kulo nalar nak kuda kantor pun aku yang kulo oleh tidak oleh etin selo oleh mon ehela ikmiyat dari ada naneka hela kuat ngiram, hukum ngiram Allah Ta'ala orang ngiram agak kamu tu dari ada lah kalau terongan kuih sepeda tak terdekat dari ada lah kalau terongan kuih sepeda dan kok pun pada sepeda ada 20 juta untuk kalau ni sebulan 2 bulan setahun 2 tahun harus nyaman tahu sama leh lu pada besi bekerja ini kebiasaan besi dari bekerja kan ayo sampai sebagai ini sepeda dah, ya tambah sekian juta, sahabat datang Roma setahun. Nyerah berapa kali? Setahun, sekian juta kia tahu sahabat lebih. Kan nyaman ada rezeki datang karena memang niatnya ingin memakai sepeda tersebut, ngocak. Mon orang alim ada semua, mon orang ngerti kan tidak? Sehingga le sepeda kalau yang kui orang tina, lalu boleh. Deki sana memang dia berat. Nah kalau dia dari ada bahkan ada kesepakatan dari awal sepeda yang punya. Ini kata oleh terutama bagi minta amit karena memang kita iya kalian. Ini emosi tak oleh aku kecuali minta etim dan memang jujur benar yang punya. Yang mulai kehajat tas kiamitin koryetin oleh aku. Yang kedua, bagaimana hukumnya pakaian yang terkena asap dari api yang membakar barang najis, contohnya asap dari kotoran sapi yang dibakar. Kalau bajunya basah, najis. Tapi dengan syarat asap tersebut sangatlah amatlah banyak. Benelang bisa keluar jendela ketika kita keluar dari kamar mandi menuju rumah, ternyata asap bergumpal banyak sampai topo. Saya celing kira asap traktor najis katanya. Makin sedikit ya hanya kele trabas dua kita lagi ada abu asap atau ada asap cuma sedikit putan maaful sekolah najis ini sekolah berada. Puluh sampai belok lah adalah di asap traktor ini kesenajis. Itu kalau asap, tapi kalau hanya uap lo najis sekolah. Wih, sini kan belum uap. Ini korek, itu uap dari satu yang najis. Itu bukan asap. Bagaimana umum uap tersebut suci? Beroreng keluar di dinding, uap begitu suci saya berada. Lo najis, suci.
Yang ketiga, lebih baik manakah bagi seorang makmum sholat sunnah tahiyatul masjid atau langsung duduk? Makmum sholat sunnah tahiyatul masjid atau langsung duduk mendengarkan khutbah imam saat sholat Jumat ketika makmum ini datangnya terlambat. Ketika memasuki masjid, bukan area masjid tapi masjid, lebih utama untuk sholat 2 rakaat. Akan tetapi para ulama memberi syarat, jangan harus ambil wajibnya saja. Cepat. Edebang langsung tuju, amanah sholat. Ketika satu waktu para sahabat memasuki masjid, waktu itu baginda Rasulullah berada di atas mimbar. Sahabat tersebut langsung duduk, ditegurlah oleh baginda Rasulullah. Sholat kamu 2 rakaat, kata baginda Nabi. Jadi amanah belajar dari tangan tapi mutin cepat. Kalak jiwa. Allah Akbar langsung Fatihah. Waladhdallin langsung ruku'. Ja'abid cukup sekali subhanallah langsung sami Allah subhanallah langsung cepat. Mungkin baca sunat nikah haram hukumnya. Nikah penting aja nikah. Ketika kita memasuki masjid, khatib sedang membaca khutbah pagi mengusul Allah Akbar qul ya ayyuhal kafirun. Nikah ada ganjar dosa. Apa? Khutbah kalau mulai. Nomor 4, bagaimana hukumnya menggantungkan niat kepada sesuatu yang mustahil? Contoh, sholat saya batal apabila ada nabi lagi sudah Nabi Muhammad. Taklikus sholat iftraqon dia batal. Ya, ikutin. Amma jamu setak mu'tamad bisa jadi lo ibadah lagi karena pada mustahil lo kira dapat lo kira ada. Sedangkan taklikun niat oleh ini orang baca kan itu. Orang melakukan salah satu hal yang membatalkan sholat menggantungkan niat kebatalnya sholat terhadap sesuatu yang lain. Ketika sholat, apabila ibuku datang dari pasar, saya sholat akan saya batalkan. Tak usah datang di pasar, langsung batal belajar nih Pak. Datang batal. Berarti yang jadi masalah bukan mustahil dan mungkin. Akan tetapi menggantungkan niat ke selain, menggantungkan batalnya sholat terhadap sesuatu hal yang lain, entah itu terjadi ataupun tidak, mohal atau mungkin. Contoh, tanpa jam sholatku akan aku batalkan apabila ada seseorang di depanku diam dan bergeraknya bersamaan dalam satu tempat. Jangan turun kan? Tambah jam itu batal lagi dan otak sakur bisa aku lebih nenang apa turun. Kan beberapa aku lebih nenang apa turun. Napa apa turun kilo nenang apa nenang kilo turun. Apa turun nenang di aku ni kamu haluk kira terjadi macam bila. Tapi mana ni aku jam batal lagi dan otak sakur bisa aku lebih nenang apa turun batal saja. Terakhir, bagaimana hukumnya seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, kamu saya talak apabila keluar rumah, tetapi istrinya tidak mendengarkan perkataan suami karena suami ramai dan lain-lain. Lah, tominto. Ini kan hasil diteritakan taklikut tolak, menggantungkan talak istri akan hal yang lain. Itu tidak bisa digagalkan. Ada seorang suami, apabila kamu memasuki rumah itu, apabila kamu berbicara dengan si A, kamu telak. Buru-buru udah gagal, tidak bisa. Itu harus tidak bisa digagalkan. Ketika si istri lupa masuk rumah atau tidak mendengar, tetap telak terjadi. Kalau sirotnya modelnya perkataannya seperti lain dengan waktu ditolak, janji akan telak lain. Bahkan lihat orang bantah dulu kau telak dulu. Ini keancaman, ini kecenci. Ketika abang tahu langsung telak, apa nama jawaban lain lagi? Telak kan abang tahu. Nah, ngerti kau telak. Ini kecenci lain. Tapi orang bantah telak. Nah, ini kelain. Jangan senang Jepang gempang naklip, Jepang gempang nelak, karena berkata telak itu punya bernatatan malah mentir pada selamat tapi amin Allahumma. Sebuah kami dengan bismillah.
kami tong selesai terakhir ki pangki bulan sebagai datang antar pada lajang umur amin Allahumma